Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Shalah, yaitu bab yang ke-133, yaitu bab At-Targhib fi Qiyami Ramadan wa huwa Tarawih. Yaitu bab yang berjudul anjuran untuk melakukan atau menegakkan salat malam pada bulan Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Itu anjuran untuk melaksanakan qiyam Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Hadis yang ke-1776 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yaitu siapa yang melakukan atau menegakkan salat pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Hadis ini termasuk hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi mengatakan man qama ramadhana, yaitu siapa yang menghidupkan Ramadan, ya. Dan ini maksud di sini adalah salat pada malam Ramadan, yaitu salat tarawih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya al-murad bi qiyam Ramadan, ini maksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Imanan, Imam Nawawi mengatakan tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatuhu. Yaitu imanan artinya seorang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan penuh imanan, artinya tasdiqan artinya membenarkan, meyakini bahwasanya salat itu disyariatkan, bahwasanya salat itu dianjurkan, itu salat tarawih, dan memiliki keutamaan, bahwasanya salat itu benar disyariatkan dan dianjurkan dan memiliki keutamaan. Wahtisaban artinya yuridullah ay yurida Allah Ta'ala wahdahu la yaqsad ru'yatan nas, yaitu dia seseorang ketika dia melaksanakan salat tersebut atau ibadah tersebut hanya menginginkan Allah saja semata, yaitu menginginkan pahala dari Allah SWT, ganjaran dari Allah SWT, dan tidak menginginkan dilihat oleh manusia.
Dia hanya ingin dilihat oleh Allah SWT. Ini yang maksud dengan ihtisaban. Ya, pernah Nabi SAW salat di masjid, kemudian diikuti oleh sahabat. Pada malam pertama, malam kedua, kemudian malam ketiga atau keempat, kata Aisyah, para sahabat sudah berkumpul tapi Nabi tidak keluar. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada pagi harinya, bahwasanya aku tidak keluar karena khawatir salat malam itu diwajibkan bagi kalian. Maka di zaman Nabi SAW, ya setelah itu ya para sahabat salatnya sendiri-sendiri. Salat tarawih di zaman Nabi sendiri-sendiri di rumah. Kemudian itu berlanjut sampai thumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Umar, fi khilafati Abu Bakar, fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian hal itu berlanjut sampai atau pada masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu salat tarawih sendiri-sendiri di rumah. Wa sadaran min khilafati Umar, dan juga beberapa atau di awal-awal dari pemerintahan atau kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengumpulkan manusia atau mengumpulkan jemaah di masjid, kemudian menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Tetapi di awal-awal pemerintahan beliau itu masih sendiri-sendiri sebagaimana di zaman Rasul dan Abi Bakrin. Maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya tentang hukum dari salat tarawih yang hukumnya adalah sunnah. Sebenarnya tadi Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk salat malam pada bulan Ramadan, salat tarawih, tapi tanpa menyuruh mereka dengan perintah yang tegas. Maka ini hakikat dari sunnah atau mustahab, yaitu sunnah atau mustahab dalam hukum fikih artinya ma amara bihi syari'ah la laisa ala wajhil ilzam, artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa sebuah perintah yang pasti atau tegas, tanpa perintah yang tegas. Artinya ya sunnah itu juga diperintahkan atau disebut mandub atau mustahab, juga diperintahkan, tetapi perintahnya tidak tegas. Beda dengan wajib, perintahnya tegas, harus dilakukan. Yang kalau tidak dilakukan maka seorang berdosa. Tapi kalau sunnah tidak, ya diperintahkan juga, tapi perintahnya tidak tegas. Artinya kalau seorang tidak melakukan, dia tidak berdosa, tapi tentunya dia merugi, karena dia kehilangan keutamaan dari ibadah yang dianjurkan tersebut. Maka hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sunnah ya, yang sangat dianjurkan. Karena tadi disebutkan yuraghib Rasulullah, yaitu Nabi sangat menganjurkan ya, untuk salat tarawih pada malam bulan Ramadan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan sepakat atau ijma seluruh umat bahwasanya qiyam Ramadan atau salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Kemudian sebenarnya tadi disebutkan bahwasanya salat tarawih itu awalnya di zaman Nabi sendiri-sendiri di rumah. Itu terjadi pada masa Nabi, kemudian pada masa Abi Bakrin atau Abu Bakar, kemudian sampai di awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam di masjid. Dan ijtihad Umar ketika mengumpulkan manusia untuk salat berjamaah di masjid, karena Umar melihat
ada sebagian orang yang salat datang ke masjid, dia salatnya sendiri-sendiri. Ada yang sekelompok kecil atau jemaah kecil. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya aku kumpulkan mereka dalam satu imam atau dengan satu imam. Maka kemudian dikumpulkan oleh Umar atau disuruh oleh Umar Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam dalam salat tarawih. Kemudian hadis selanjutnya, yaitu hadis juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man yakum lailatal qadri fayuwafiquha warahu qala imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini ada pengkhususan, yaitu siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, kemudian ketika dia beribadah tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ketika dia melakukan itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Maka hadis ini menyebutkan secara khusus orang yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat tarawih, dan tentunya disebutkan oleh para ulama juga dengan ibadah yang lainnya, dengan baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Di mana malam Lailatul Qadar adalah disebutkan oleh para ulama adalah malam yang disebutkan oleh Allah SWT lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ibadah yang dilakukan pada malam tersebut itu lebih mulia, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Maka ini keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Terutama malam-malam ganjil. Dan nanti akan disebutkan dalam hadis Ubay bahwasanya yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27. Walaupun secara umum dia di malam-malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Tapi dalam hadis Ubay nanti disebutkan malam 27. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah menurut sebagian para ulama. Ini tidak mesti selalu malam 27. Bisa jadi tahun ini 27, besok 25, dan setelahnya 21, 23 dan sebagainya. Dan hanya Allah SWT yang tahu. Dan Nabi SAW memang menghidupkan 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah SWT, termasuk beriktikaf di 10 malam yang terakhir. Kemudian, dan ini juga nanti akan disebutkan, kata Imam Nawawi, akan dijelaskan tentang ini dalam nanti di Kitabus Siyam. Itu pembahasan nanti tentang puasa. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas thumma ijtama'u fi min al-lailati ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala laqad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum qala wa dhalika fi Ramadan
yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW, kata Aisyah, suatu hari pernah sholat di masjid pada suatu malam, yaitu malam bulan Ramadan, sholat di masjid. Kemudian sholatlah bersama beliau beberapa orang sahabat. Kemudian malam kedua, malam setelahnya juga Rasulullah SAW sholat di masjid. Kemudian banyak sahabat yang ikut. Kemudian pada malam ketiga atau keempat sahabat berkumpul di masjid menanti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid sampai waktu subuh. Kemudian setelah salat subuh Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku melihat apa yang kalian perbuat tadi malam di masjid, dan tidak ada satu hal yang menghalangiku untuk keluar dari rumah menuju masjid, kecuali aku khawatir kalau seandainya nanti salat malam ini atau salat tarawih ini akan diwajibkan kepada kalian. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang di awal, di zaman Nabi SAW, awalnya Rasulullah SAW salat di masjid, kemudian diikuti oleh sahabat. Kemudian Nabi meninggalkan itu. Ditinggalkan karena khawatir kalau seandainya nanti salat tarawih itu diwajibkan. Kemudian kita umatnya tidak mampu melakukan, dan kalau seandainya wajib tentunya berdosa. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bolehnya salat sunnah itu berjamaah, di antaranya salat tarawih ya. Salat tarawih, kemudian salat kusuf misalnya, istisqa, semuanya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, salat sunnah yang dilakukan berjamaah oleh Nabi SAW. Kemudian bolehnya salat sunnah di masjid, walaupun yang lebih utama salat sunnah itu adalah di rumah. Salat sunnah itu lebih utama di rumah, tapi boleh dilakukan di masjid, sebagaimana Nabi SAW melakukan salat tarawih di masjid. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga bahwasanya ketika perbenturan antara maslahat dan mafsadah, maka didahulukan untuk menolak mafsadah. Dan ini salah satu kaidah dalam kaidah fikih, yaitu para ulama fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak sebuah kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Itu dalam hal ini kemaslahatan adalah Rasulullah SAW salat berjamaah di masjid dan manusia ikut, yaitu berjamaahnya di masjid ini keutamaan. Berjamaah di masjid ini keutamaan. Tapi ada sesuatu yang dikhawatirkan, yaitu akan diwajibkan. Dan diwajibkan ini maksudnya mafsadah di sini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi akan memberatkan umat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya, dan beliau tidak ingin menyusahkan umat. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna hadha din yusrun, Inna hadha din yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Allah SWT kata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka syariat Islam yang mudah, dan Rasul SAW dan Allah SWT dan Rasul menginginkan kemudahan. Ya, sampai Rasul tidak melakukan salat tarawih berjamaah karena khawatir kalau seandainya itu difardukan dan itu memberatkan umat.
Ini menunjukkan kecintaan Nabi SAW kepada umatnya dan tidak ingin memberatkan umat. Sebenarnya juga ini diambil kaidah, ya, kaidah fikih sebagaimana tadi disebutkan. Sebagaimana juga Nabi SAW berkata tentang siwak, laula an syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, dalam riwayat inda kulli wudu. Kalau bukan karena khawatir untuk memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap kali salat atau setiap kali wudu untuk bersiwak. Tapi Nabi khawatir itu diwajibkan, akan memberatkan. Maka Nabi SAW tidak ingin memberatkan. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fa shalla fil masjid. Fa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nas yatahaddatsuna bidzalika. Fajtama aktsaruhum minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailati tsaniyah fa shalla bi salatihi. Fa asbaha an-nas yadhkuruna dzalika. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة أجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. Di sini menjelaskan hadis sebelumnya, yaitu juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan riwayat sebelumnya di mana Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pernah keluar pada jawfil lail, yaitu pertengahan malam. Nabi keluar ke masjid pada pertengahan malam. Kemudian beliau salat, kemudian ada sahabat yang ketika itu ikut salat bersama Nabi. Ketika pagi harinya para sahabat berbincang-bincang, ya, ngobrol. Kemudian besoknya berkumpul banyak sahabat, lebih banyak daripada malam sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW keluar, kemudian sholat. Kemudian para sahabat tersebut sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian besok harinya, maka manusia atau lebih banyak lagi sahabat menyebutkan hal tersebut. Kemudian lebih banyak lagi yang hadir di masjid pada malam ketiga, dan Nabi pun keluar. Nah, di sini disebutkan sampai 3 malam, ya, dengan jelas. Riwayat sebelumnya disebutkan malam ketiga atau keempat. Dalam hadis ini, riwayat ini disebutkan dengan jelas, yaitu Nabi SAW keluar pada malam yang ketiga. Kemudian sholat, dan para sahabat sholat bersama beliau. Kemudian pada malam keempat, kemudian masjidnya penuh sampai tidak muat. Kemudian Nabi SAW tidak keluar. Maka di sini jelas disebutkan pada malam keempat Nabi tidak keluar. Sampai dikhawatirkan atau hampir saja sahabat yang hadir di masjid ketika itu hampir saja memanggil Nabi dengan mengatakan sholat, karena mereka menunggu Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak keluar sampai beliau keluar ketika sholat subuh. Kemudian ketika sudah selesai sholat subuh, Nabi SAW bertasyahud maksudnya berkhutbah, maksudnya berbicara di hadapan sahabat dengan tasyahud, artinya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian amma ba'du, kemudian mengatakan amma ba'du, kemudian mengatakan berkata bahwasanya tidak apa yang kalian lakukan tadi malam itu aku ketahui, kata Nabi. Artinya lam yakhfa alayya sya'nukum, artinya
hal itu tidak luput dariku. Maksudnya aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Tapi aku tidak keluar, kata Nabi, karena khawatir kalau seandainya salat malam itu diwajibkan bagi kalian, kemudian kalian tidak mampu melakukannya. Maka hadis ini juga seperti hadis sebelumnya menunjukkan bagaimana Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya, tidak ingin memberatkan umat. Kemudian faedah tambahan dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW ketika berbicara atau memulai memberikan nasihat dan sebagainya itu dengan memuji Allah SWT, kemudian bertasyahud. Ini sering kita ketika kita berbicara dan sebagainya dianjurkan untuk mengucapkan hal tersebut, memuji Allah, bersalat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Kemudian menyebut amma ba'du, yaitu amma ba'du itu adalah kalimat pembatas atau pemisah antara muqaddimah dengan pembicaraan inti, di mana ketika kita memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, bertasyahud itu adalah pembukaan. Dan tentunya pembicaraan sebagai pembicaraan adalah dengan memuji Allah SWT, bersalawat kepada Nabi. Dan ini dianjurkan ketika berbicara dan menyampaikan nasihat, maka dianjurkan memulainya dengan memuji Allah SWT, bersalawat kepada Nabi, atau bertasyahud, syahadatain. Kemudian pemisah antara muqaddimah tersebut, itu muqaddimah, dengan pembicaraan inti adalah menyebutkan kata amma ba'du. Ya, amma ba'du ini disebutkan. Dan ini adalah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya perkataan amma ba'du ini disebutkan oleh para ulama, dianjurkan atau disunahkan bertasyahud dalam khutbah, kemudian mau'izah. Bahkan dalam hadis Abu Daud disebut al-khutbah laisa fi tasyahud kaliyat al-jadma, yaitu khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud itu seperti tangan yang puntung atau yang cacat, yang lumpuh. Maka dianjurkan. Kemudian adapun perkataan amma ba'du ini disebutkan hadis-hadis yang sahih yang banyak menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika berbicara setelah muqaddimah itu ada perkataan amma ba'du. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan sendiri bab, satu bab tentang perkataan bahwasanya khutbah itu dimulai dengan amma ba'du. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang di situ Nabi menyebutkan amma ba'du. Jadi ini banyak hadis-hadisnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika berkhutbah atau memulai nasihat menyebutkan kata amma ba'du. Sampai Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab tentang amma ba'du. Itu dianjurkannya al-bada'ah fil khutbah bi amma ba'du, kata Imam Bukhari, yaitu memulai khutbah dengan amma ba'du. Nah, ini dianjurkan. Kemudian apa kita sebutkan? Hadis selanjutnya itu hadis Ubay. Hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis ini dari Zir qala sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul wa qila lahu inna Abdullah ibni Mas'ud yaqul man qama as-sanah asaba lailatal qadri faqala Ubay wallahi alladzi la ilaha illa huwa innaha la fi ramadan yahlifu ma yastathni wa wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya al-lailatu allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatu sabihati 27 wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Hadis ini dari seorang tabi'in yang namanya Zir. Beliau mengatakan saya mendengar Ubay berkata, yaitu ketika dikatakan di hadapan Ubay bahwasanya ada seorang yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan siapa yang salat
malam sepanjang tahun, dia akan mendapati Lailatul Qadar. Maka Ubay mengatakan, demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia, sungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada bulan Ramadan, kata beliau. Dan saya sungguh mengetahui kapan malamnya itu, yaitu malam yang dimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk beribadah pada malam tersebut, yaitu malam yang pada pagi harinya, yaitu malam 27, malam 27, yang tandanya pada pagi harinya adalah matahari terbit pada pagi hari itu dengan dalam keadaan yang cerah, bayda, yang putih cerah, la syu'a, yang tidak sinarnya tidak terang, yang tidak menyengat atau tidak menyengat atau tidak panas. Dalam riwayat lain disebutkan dari Ubay, qala Ubay fi lailatul qadar wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya lailatun amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatus sab'in wa 20. Yaitu Ubay mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu demi Allah, kata beliau, sungguh itu adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk beribadah pada malamnya, yaitu malam 27. Maka hadis ini salah satu disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ini adalah salah satu pendapat di antara pendapat para ulama, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 pada bulan Ramadan. Ini salah satu pendapat. Adapun pendapat yang lainnya adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil, dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Pada malam-malam ganjil, dan malam itu berpindah setiap tahunnya, tidak selalu pada malam 27. Sebenarnya nanti kata Imam Nawawi akan disebutkan penjelasan ini semua lebih detail pada bab as-siyam atau bab puasa. Allah Ta'ala alam, ini berkaitan tentang anjuran kita salat pada malam bulan Ramadan atau salat tarawih, dan juga bagaimana kita menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, yaitu yakin dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhlas. Kemudian juga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.